La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakan badannya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh Guru Agung Mangsa Abah. Inilah dzikir yang akan membuat hidup kita berkah. Hidup itu berkah, itu ilmunya berkah. Ilmu berkah itu yaitu tadi nur ilmu, itu cahaya ilmu. Kita dimampukan, diringankan, ditenangkan, disenangkan dalam ibadah dan kebaikan. Gitu. Itu yang mahal tuh. Yang mahal dari ilmu batin itu kita sudahnya berbuah bukan hanya pada istiqomah amaliyah, tapi juga berbuah pada akhlakul karimah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wal muslimin wal muhsinin bi wassilatil mursyidil amin. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi ridhoka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka abada. Ashabal fadilah jami'a silsilah thariqah qadiriyah naksabani mat suryalaya wabil khusus Syekh Guru Agung Pangasa Abah, teriring doa dengan penuh cinta dari kami semua, semoga Pangarsa dipanjangkan usia dunianya, senantiasa dijaga kesempurnaan kesehatannya, ditambah limpah barokah karomah untuk keperluan kita dan umat manusia seluruh dunia. Berkah karomah sabah wasal Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal yang sama-sama kita cinta Pangarsa Umi didampingi emak. Doakan Pangarsa Umi dijaga kesempurnaan kesehatannya, dikuatkan selalu untuk mendampingi Guru Agung Pangarsa Abah. Yang mulia para wakil talqin, khusus yang telah menyampaikan ilmu Allah, bekal untuk kita semua para pecinta kesucian jiwa. Orang tua Haji Abi Nafis dan Umi Lucy dan seluruh Wani Nafis. Pagi ini dapat kejutan, Pangarsa Umi hadir bersama kita melaksanakan pengajian anti gempa di Pesantren Peradaban Jagat Aras. Bagi saya dan Ambu, Pangarsa Umi adalah tempat belajar, khususnya bagaimana hubungan suami istri. Karena hanya dengan Pangarsa Umi ini, Pangarsa Umi 4, beliau mendampingi Pangarsa Abah ketika Pangarsa Abah sudah jadi mursyid. Sehingga bagaimana cara memperlakukan atau perlakuan Pangarsa Abah kepada Umi, dan begitupun bagaimana Pangarsa Umi kepada Pangarsa Abah, ada hubungan antara seorang yang patut diteladani, sesuatu yang bisa dipetik. Karena pasti ada keteladanan-keteladanan yang bisa kita ambil.
Jadi terima kasih Pangarsa Umi, Ambu khususnya yang sering dapat informasi bagaimana ilmu yang terbaru ya, bagaimana sebaiknya menjadi istri kepada suami dan bagaimana Pangarsa Abah sebagai suami kepada istri. Makanya kalau sudah ngobrol lama, Pangarsa Umi dengan Ambu atau Ambu dengan Pangarsa Umi sering menimba bagaimana memperlukan suami. Antara lain saya suka di facial. Karena Abah juga di facial sama Pangarsa Umi gitu ya. Bukan facial kayak di salon ya, maksudnya di perawatan wajah gitu. Supaya glowing. Ternyata ilmunya dari Pangarsa Umi. Pangarsa Umi yang merawat muka Pangarsa Abah gitu ya. Jadi saya juga hampir tiap malam suka ada yang ngusap-ngusap wajah. Ini apa? Ini wudu bukan? Nanti dikasih serum. Nah, ya. Iya. Jadi pada para istri yang hadir di sini yang ada suaminya itu ya, rawat suami gitu ya. Udah baik-baik. Jadi selalu lebih baik kalau udah ngobrol Ambu dengan Pangarsa Umi, Ambu tuh makin solehah aja gitu lah. Dia terima kasih Umi ya. Yang repot adalah ketika Ambu Jagat mengorek-ngorek bagaimana Pangarsa Abah memperlakukan Umi. Ya itu. Ya, Abah mah begini kepada istri itu, Abah mah begini kepada istri. Waduh, jadi kita riadoh. Riadoh bagaimana caranya menjadi suami ya dari sebagai mursyid kepada istrinya. Di PR-nya banyak saya itu, urusan termasuk urusan kalau jalan itu jangan saya kan karena biasa dulu itu wartawan ya sering wah, jalan sendiri aja kalau pergi kemana ke mall atau kemana. Kalau pergi-pergi gitu sekedar dari depan kayak di Kanyo itu biasanya jalan duluan aja gitu. Nah sekarang belajar memperlambat perjalanan gitu. Dengan menggandeng Ambu Jagat gitu. Itu pun sering lupa mulu gitu. Turun dari mobil suka belenyeng gitu. Tapi kalau urusan Pangarsa Abah sih mengikhlaskan. Tapi lagi belajar bergandengan tangan, khususnya kalau lagi masuk mall. Ya. Jadi sohbah kepada Guru Agung Pangarsa Abah juga sekaligus kalau ada Pangarsa Umi kamu sohbah juga nanya-nanya gitu ya. Dan intinya pembelajaran untuk menjadi pasangan yang lebih baik. Ya, pasangan ahli surga, bukan pasangan ahli neraka ya. Nah itu ya sedikit tentang Pangarsa Umi. Kemarin waktu hari Ahad tanggal 2 Pangarsa Abah berkunjung ke pesantren Al-Hikmah. Itu santrinya 5.000 ya. Di sini cuma 200 ya. Di sana santrinya 5.000. Itu gimana ngurusnya ya, santri 5.000. Dipimpin oleh salah satu wakil rakyat Pangarsa Abah yaitu Kiai Labib. Di masjid di hadapan kiai dan para santrinya yang banyak itu, Pangarsa menyampaikan kembali tentang apa yang tertulis di dalam kitab Fadhail Suhur. Dan ini penting bagi kita untuk mengingat kembali tentang al-ilmu ilmani. Ada dua ilmu, ada dua macam ilmu. Pangarsa menyampaikan. Yang pertama al-ilmu dhahir, ilmu dhahir. Yang kedua ilmu batin. Al-ilmu batin, ilmu dhahir kalma ilmator. Ilmu dhahir itu seperti hujan. Jadi krep gitu ya. Udah nyerap gitu. Wal ilmu batin kalma ilbiri asli. Sedangkan ilmu batin seperti
mata air sumur asli yang itu semakin digali, semakin dalam, semakin keluar airnya itu. Di situ pengelola menyampaikan sesuatu yang hilang di pesantren itu. Para kiainya, santri-santrinya pasti pintar ngajinya itu. Ya. Ditanya ilmu baca suruh kita baca kitab pasti bisa itu. Karena pesantren tua ya. Pengetahuan agama pasti juga luas mereka. Namun urusan ilmu batin rupanya masih perdana. Dan itu yang oleh pengersabah saat itu berikan. Kirain mau dibadalkan ya untuk mentalkinnya. Dan di situ pengersabah melakukan talkin dikir langsung melalui lisan beliau kepada para kiai dan santri-santri. Nah, ini tentang ilmu batin itu. Ilmu batin itu adalah tentang ilmu yang punya implikasi kebermanfaatan. Bisa jadi ilmunya luas, pengetahuannya dalam, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkan. Jadi ilmu batin itu bukan hanya soal mengetahui ilmunya, tapi diringankan, ditenangkan, disenangkan, mengamalkannya. Ajaran amalan yang kita telah sedang dan akan selalu kita amalkan itu, dalilnya ada semua. Sholat-sholat kita yang banyak itu, sholat-sholat sunnah yang banyak di dalam buku amaliah kita itu para kiai di pesantren-pesantren mengkaji, tahu dalilnya itu. Tapi mengapa tidak dikerjakan? Mengapa berat mengerjakan? Mungkin sebagian tidak mau mengerjakan. Nah, ini kaitannya dengan ilmu batin gitu ya. Ilmu batin itu kunci pembukanya adalah talqin. Dengan talqin kita bukan hanya tahu ilmu, tapi kita diringankan, disenangkan, dibisakan untuk mengamalkan ilmu agama sekecil apapun. Bisa jadi yang ada di sini bukan dari pesantren backgroundnya. Mungkin tidak pernah pesantren. Baca kitab, jangankan baca kitab, mungkin baca Quran juga masih belum lancar ya. Tapi sudah dimampukan, diringankan, disenangkan, mengamalkan amaliyah yang amaliyah mursyid. Sholatnya berapa? Hampir 100 kita kan. Nah, separohnya lah 50 lah gitu ya. 50 sholat sunnah yang ada dalam kitab mursyid. Nah, dan ilmu batin itu proses pendalamannya, pengayaannya, penguasaannya tidak ada lain dengan mengamalkan. Yang pokok adalah mengamalkan zikirnya. Semakin banyak zikirnya sesuai petunjukannya Nabi Muhammad SAW, maka semakin tabahur ilmu batinnya, semakin dalam, semakin luas, semakin menguasai ilmu batinnya. Jadi proses, kalau ilmu dohir itu melalui proses kita baca kitab, bertanya, diskusi, kajian, itu ilmu dohir itu. Dan sekarang ini urusan ilmu dohir di masa era digital ini, kita semua dimudahkan oleh yang namanya Mbah Google, plus lagi Mbah YouTube, plus lagi ya sekarang adanya banyak AI. AI itu sekarang udah ratusan, tergantung mau tentang apa. Ilmu tentang apa pakai AI, artificial intelligence, kita bisa tahu. Chat GPT ya gitu ya. Mau bikin buku apa misalnya di sini belum bisa nulis.
Asal bikin tahu passwordnya, saya pengen nulis tentang ini, itu keluar semua. Jadi kalau soal ilmu dohir, ilmu pengetahuan, hanya ilmunya saja, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, kita bukan hanya dimudahkan mencari, kita saatnya untuk menseleksi, banyak sekali sumbernya. Guru di sekolah kalah, dosen di kampus kalah, dalam hal menyediakan ilmu, kalah. Ustadz kalah, kiai kalah dengan teknologi itu. Urusan penyediaan ilmu pengetahuan. Nah, yang tidak ada di dalam teknologi, yang tidak ada dalam AI ataupun YouTube, Google adalah nur ilmu, cahaya ilmu. Nur ilmu itu adalah kaitannya ilmu batin. Dan cahaya ilmu atau ilmu batin itu prosesnya selain pengamalan adalah proses interaksi kita dengan guru. Semakin kita hormat, khidmat kepada guru, maka semakin dalam, semakin luas ilmu batin kita. Ya. Nah itulah ya, kita semua alhamdulillah sudah Pangersaba dikasih kuncinya. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha, tapi gerakan ketika mengucapkan la ilaha illallah yang mesti diperhatikan. Ini kalau lagi amaliyah dzikir di daerah-daerah sering video ini ya. Ternyata masih banyak ikhwan yang mager ketika dzikir itu. Ya pantesan aja penyakitan. Ya, mager itu apa? Malas gerak. Pantesan tidak berbuah. Karena ketika dikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, jagreg gitu. Nah, coba lihat tuh. Pernah video pengrasa Umi, lihat tuh la ilaha illallah. Lihat ada apa? Gerakan tuh. Sekarang hanya dua, kanan kiri, tapi isbat, kanan nafi, isbat. Jadi ketika dikir tolong perhatikan gerakannya. Karena berkah dikir kita ada pada gerakannya, al-harokah, barokah. Sekali lagi ini karena sering masih banyak yang tidak memperhatikan dan tidak melakukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Coba ya, kita coba sekarang. Ya, dikirnya dengan gerakan ya. Dipandu dengan la ilaha terakhir ya. 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 Apa namanya, dimulai dengan la ilaha yang 3 ya, dari terakhir ya. Sama-sama. Tundukkan kepalanya. Ya. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerakan badannya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Allah Sayyidina Muhammad. Nah gitu. Jadi karena itulah yang dicontohkan oleh Guru Agung Mangasabah. Inilah dzikir yang akan membuat hidup kita berkah. Hidup itu berkah, itu ilmunya berkah. Ilmu berkah itu tadi nur ilmu, itu cahaya ilmu. Kita dimampukan, diringankan, ditenangkan, disenangkan dalam ibadah dan kebaikan gitu. Itu yang mahal tuh. Yang mahal dari ilmu batin itu kita sudah ini. Berbuah bukan hanya pada istiqomah amaliyah, tapi juga berbuah pada akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu apa? Yaitu tadi bagus luar dalam, kata Pangersaba. Dzikir ini itu untuk memperbagus, mempercantik luar dalam. Bukan hanya dalamnya saja, luarnya saja yang bagus, tapi dalamnya bagus. Nah ini maksudnya apa? Ya misalnya kita someh, dareh deh, senyum, murah senyum,
memperlakukan orang dengan baik gitu. Tapi hati sering ngegeremet, sebel, kesel, gampang panas. Masih ada yang gitu? Iya. Tapi hatinya masih kena gitu ya. Itu munafik kata. Sing ngegeremet di hati. Jadi jangan hanya bagus luarnya kata Bang Sahabat. Dzikir ini untuk memperbaiki luarnya juga dalamnya. Jadi someahnya itu dareh someah ramah dareh deh bahasa Sunda mah. Itu dari hati gitu. Ketika hatinya baik, luarnya juga baik. Jangan sampai juga dalamnya bagus, luarnya jelek gitu. Iya hatinya dikir gini, dikirnya banyak gitu. Mulutnya terus mengingat Allah, tapi lisannya nyelekit gitu. Lisannya sering, gampang banget deh ngeledek orang itu, menghina orang itu, julid ya. Apalagi sekarang di era media sosial ya, entah itu Instagram, Facebook, WhatsApp, gatel aja pengen komentar itu ya. Komentar netizen ya, jangan karenanya ternyata di seluruh dunia kita ini nomor 1 urusan julidnya. Netizen Indonesia itu julid itu nama julid itu apa sih? Iya itu. Ya kita mah hatinya bersih baik, nah yang keluarannya juga produknya juga baik. Hati-hati gitu. Nggak bisa dikir doang ya, dalamnya dikir, tapi lisannya gampang menyakiti. Ya. Tangannya gatel, pengen komen-komen itu. WhatsApp, hati-hati tuh sama WhatsApp. Ya. Di grup WhatsApp, hati-hati. Bawaannya pengen aja. Nah, itu menahan diri. Ya. Jadi baik luar dan dalamnya, baik luar dalam itu itulah buah dari ilmu batin. Makanya pengasahabah mentalkin seluruh, inilah modal buat pesantren yang 5.000 dengan talkin zikir gitu. Dan kita semua sudah, bukan hanya sudah talkin, sudah sedang dan akan selalu mengamalkan ilmu ini. Alhamdulillah. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya Allah berkahi. Istiqomah mengamalkan ajaran amalan para pecinta kesucian jiwa masyarakat berkah karunia Rasulullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah